Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman semua, insya Allah di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan belajar kita bersama tentang pembelajaran akidah akhlak. Kali ini kita akan belajar bersama tentang pengembangan bahan ajar. Apa sih bahan ajar itu? Kemudian apa saja jenis-jenisnya? Bagaimana cara kita mengembangkan bahan ajar? Baik, kita mulai belajar kita bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahan ajar sendiri itu punya pengertian. Bisa dikatakan sebagai sumber belajar bagi peserta didik. Ini bahan ajar. Hal ini dijelaskan oleh Depdiknas jadi, di tahun 2008 bahwa bahan ajar itu merupakan bagian dari sumber belajar. Nah, jadi dari sumber belajar ini salah satunya ada bahan ajar. Menurut Abdul Majid di tahun 2012, bahan ajar ini adalah segala bentuk bahan, baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis, yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, ini menurut Abdul Majid. Selanjutnya ada pengertian lain yang menyebutkan bahwa bahan ajar itu merupakan segala bahan yang berfungsi sebagai sumber belajar, baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis, yang didesain oleh guru guna membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, semuanya sama, metode, kemudian model, ini juga bahan ajar. Tujuannya untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran, mempermudah apa namanya ya pencapaian dalam tujuan pembelajaran. Nah, setelah kita mengetahui pengertian itulah bahan ajar, ada jenis-jenis bahan ajar. Berdasarkan bentuknya ini ada 4 ya. Ada bahan ajar printed ya yang di print, contohnya handout, buku, ada juga modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, wall chart gitu ya, foto atau gambar, model atau maket gitu ya. Nah, itu adalah bahan ajar cetak. Nah, yang kedua ada bahan ajar dengar yang disebut dengan audio. Contohnya kaset kayak kalau zaman dulu, radio kalau zaman dulu, nah sekarang piringan hitam kalau zaman dulu, compact disc, audio, kalau sekarang MP3 gitu ya. Nah, itu bahan ajar audio yang sifatnya suara saja gitu. Ada juga bahan ajar pandang dengar. Nah, ini yang ketiga, bahan ajar pandang dengar ini bahan ajar audio visual. Contohnya apa? Bahan ajar audio visual. Contohnya adalah video compact, disc atau film gitu. Itu bahan ajar audio visual yang ada suaranya dan ada gambarnya. Itulah kira-kira yang bisa didengar dan bisa dilihat bersamaan gitu. Kalau yang audio ya hanya bisa didengar saja. Selanjutnya yang keempat ada bahan ajar interaktif. Disebut dengan interactive teaching materials. Contohnya apa? Compact disc interaktif, internet atau Zoom, aplikasi Zoom, Google Meet. Nah, itu bahan ajar yang sifatnya interaktif. Itu atau ada juga sekarang nih apa? Banyaknya karena bermunculan AI gitu ya. Ada aplikasi kuisis. Nah, itu yang interaktif juga, bisa interaktif dan lain-lain sebagainya. Nah, ini adalah jenis-jenis bahan ajar berdasarkan bentuknya itu. Nah, selanjutnya di pendapat lain mengatakan bahwa ada jenis bahan ajar itu ada dua saja. Ada yang printed material atau yang di print gitu ya.
Contohnya ada handout, kemudian buku, pelajaran, modul. Nah, itu yang printed apa namanya? Materials. Ada juga yang electronic material. Contohnya CD, interaktif, TV, radio, internet. Sekarang banyak ya, AI gitu ya. Banyak aplikasi-aplikasi belajar apa namanya? Ya, YouTube dan lain-lain gitu. Itu jenis bahan elektronik material di sini. Setelah kita tahu jenis-jenis bahan bahan ajar ini, apa sih fungsinya bahan ajar ini? Menurut Depniknas, bahan ajar ini, ini Depdiknas ya, masih yang tahun tahun sebelumnya. Kalau sekarang Mendikdasmen gitu ya. Ini masih referensi dari Depdiknas. Bahan ajar itu sebagai pedoman bagi guru yang akan mengarahkan semua aktivitas dalam pembelajarannya, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada peserta didik. Nah, ini fungsi bahan ajar. Yang kedua, bahwa bahan ajar ini sebagai pedoman bagi siapa? Bagi peserta didik di dalam pembelajaran, sekaligus juga merupakan substansi yang seharusnya dipelajari atau dikuasai. Yang ketiga, bahan ajar ini sebagai alat evaluasi, fungsinya eh, pencapaian atau penguasaan hasil dari pembelajaran yang dilakukan. Itulah fungsi bahan ajar menurut Depdiknas. Nah, ada fungsi bahan ajar bagi pendidik. Bagi pendidik ini apa sih fungsinya bahan ajar ini? Ya, bisa menghemat waktu dalam mengajar. Yang tadinya misalkan harus menulis di papan tulis, kemudian ditampilkan melalui proyektor menggunakan bahan ajar audio visual gitu ya. Nah, itu lebih menghemat waktu dalam mengajar gitu. Nah, yang kedua, mengubah peran pendidik dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator. Nah, ini fungsi bahan ajar bagi pendidik. Yang ketiga, itu bisa meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif. Nah, ya, yang keempat, ini fungsi bahan ajar bagi pendidik adalah pedoman yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang semestinya diajarkan kepada peserta didik. Dan yang kelima, fungsinya bagi pendidik ini, bahan ajar ini, alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. Ini fungsi bahan ajar bagi pendidik. Selanjutnya ada fungsi bahan ajar bagi peserta didik. Bagi peserta didik apa sih fungsinya? Fungsinya bagi peserta didik, pertama, bahan ajar ini dengan bahan ajar yang disediakan, peserta didik dapat belajar tanpa adanya pendidik. Contoh misalkan ini dengan media YouTube gitu ya. Pendidik bisa membuat rekaman materi. Kemudian eh, jadi walaupun misalkan ya pendidiknya tidak bisa hadir, nah, dengan menyimak materi yang disampaikan melalui video misalkan ya, nah, itu bisa peserta didik dapat belajar tanpa adanya pendidik. Yang kedua, peserta didik dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Nah, ini dengan bahan ajar. Misalkan nih ya yang kita laksanakan nih, yang kita apa namanya yang kita praktekkan itu dengan bahan ajar pembuat video ini, audio visual, rekaman materi. Nah, bisa dibuka kapan saja dan di mana saja gitu. Yang ketiga, peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Nah, itu kan ada yang satu kali menyimak bisa langsung paham, atau bisa dua kali menyimak baru paham gitu kan. Nah, itu bisa dapat sesuai apa namanya ya peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing. Yang keempat, peserta didik dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri. Dari materi-materi yang disajikan misalnya, saya mau mengetahui bab ini dulu, nah gitu bisa. Bagaimana berakhlak kepada orang tua misalkan, nah, bisa membuka apa namanya materi tentang berakhlak kepada orang tua. Atau saya mau membuka dulu materi tentang berakhlak kepada Allah dan Rasulnya, kan bisa
Nah, itu dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri. Yang kelima, membantu potensi peserta didik untuk menjadi pelajar yang mandiri. Nah, dari situ, jadi tuntut kemandiriannya. Bagaimana, apa namanya, dituntut semangat belajarnya bisa terlihat dari situ. Yang sering menyimak, yang sering ya menulis dan mengerjakan tugasnya dari misalkan ya dari apa namanya video-video yang di share gitu. Nah, itu bisa terlihat dari pengerjaan tugasnya misalkan. Nah, kalau apa namanya yang diselesaikan tugasnya, oh berarti menyimak. Itu eh, salah satu fungsi bahan ajar bagi peserta didik. Jadi peserta didik itu bisa juga eh, menjadi pelajar yang mandiri. Semangat belajarnya dituntut di situ. Kemandiriannya dituntut. Nah, dia. Nah, yang keberapa sekarang? Keenam. Nah, ini fungsi bahan ajar bagi peserta didik adalah pedoman yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari dan dikuasainya. Nah, ini fungsi bahan ajar bagi peserta didik. Nah, selanjutnya ada struktur bahan ajar. Struktur bahan ajar ada petunjuk belajarnya. Kalau kalau apa namanya bahan ajar itu berupa sebuah apa namanya ya sebuah bahan ajar yang audiovisual misalnya berbentuk eh, robot misalkan ya atau berbentuk apa sesuatu yang harus mengikuti langkah-langkahnya maka ada petunjuk belajarnya. Itu petunjuk peserta didik dan pendidik gitu ya. Bisa. Atau petunjuk peserta didik dan pendidik. Yang kedua, eh, struktur bahan ajar itu ya. Kalau yang bahan ajarnya misalkan buku, nah di situ ada petunjuk bagi peserta didik. Apa yang ingin dicapai, bagi pendidik apa yang harus dilakukan. Nah, di situ ada petunjuk belajarnya. Kalau di buku ya, di buku kan suka ada. Kalau di kurikulum Merdeka sekarang CP. Dia ya capaian pembelajaran. Capaian pembelajarannya apa? Nah, di situ ada petunjuk belajarnya. Yang kedua, perubahan lanjut itu ada kompetensi yang akan dicapai ya tadi. Ya, kompetensi apa yang akan dicapai? Ya. Kalau petunjuk belajar lebih ke apa yang akan dilaksanakan ketika belajar. Nah, terus kemudian kompetensi yang akan dicapai. Setelah belajar itu menggunakan belajar itu, ya misalkan di buku kan suka ada tuh kompetensi yang akan dicapai. Siswa mampu apa gitu ya berakhlak yang baik kalau dalam pelajaran akidah akhlak misalkan siswa mampu eh, mempraktekkan akhlak yang baik akhlak kepada guru atau akhlak kepada teman kemudian juga ada informasi pendukung di bahan ajar itu informasi pendukungnya ada juga latihan-latihannya kalau kita lihat di buku-buku kan buku pelajaran suka ada latihan-latihannya nah yang kelima ada petunjuk kerja. Ada petunjuk kerja dapat berubah lembar kerja. Nah, ini di bahan ajar bisa ada struktur yang kelima itu ada petunjuk kerjanya. Misalkan ketika em, bahan ajar itu berbentuk sebuah proyek gitu ya, maka akan disampaikan di bahan ajar itu bagaimana petunjuk kerja, lembar kerja yang harus dilakukan tahapan-tahapannya. Dan yang keenam ada evaluasi. Di struktur bahan ajar itu ada evaluasi untuk mengevaluasi seberapa efektif pelajaran yang telah dilakukan dengan bahan ajar yang dipilih. Tuh. Nah, bagaimana kemudian kita mengembangkan bahan ajar? Yang pertama, kita analisis dulu kebutuhan bahan ajar, kemudian kita pilih sumber belajarnya yang mana. Nah, yang ketiga, baru kita menyusun peta bahan ajar. Apa tujuannya dari analisis kebutuhan bahan ajar? Tujuannya adalah agar bahan ajar yang dibuat ini sesuai dengan tuntutan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Nah, analisis ini meliputi tiga tahap. Jadi, di analisis kebutuhan bahan ajar ini ada tiga tahap. Pertama, kita analisis kurikulumnya. Kurikulumnya kita analisis,
sesuai atau tidak dengan apa ya kita analisis apa yang ingin dicapai gitu ya. Nah, kira-kira ketika kita analisis apa yang ingin dicapai, kemudian kita analisis sumber belajarnya. Kira-kira menggunakan sumber belajar yang cocok itu pakai apa gitu kan. Contoh misalkan dalam apa? Dalam pembelajaran akidah akhlak tentang beriman kepada apa? Kepada misalkan malaikat gitu ya. Hmm. Atau beriman kepada malaikat. Kita analisis apa yang kurikulum itu inginnya seperti apa, tujuannya apa. Siswa memahami misalkan pengertian dari malaikat gitu. Nah, yang cocok kita analisis juga. Wah, yang cocok sumber belajarnya apa ya? Nah, buku misalkan Al-Qur'an gitu ya. Dari Al-Qur'an. Referensi-referensinya misalkan begitu. Atau eh tentang akhlak misalnya. Bagaimana akhlak kita kepada alam ini, kepada lingkungan. Itu kita bisa analisis kurikulumnya, apa yang ingin dicapai dari kurikulum itu, kemudian analisis sumber belajar yang ada. Atau kita mau membuat sebuah project, sumber belajarnya, wah, kita manfaatkan sampah-sampah yang ada, misalkan untuk eh, apa namanya, untuk membuat sebuah karya, mengolah dari sampah menjadi hal yang berguna gitu. Itu analisis sumber belajar. Dan penentuan jenis serta judul bahan ajar. Tentukan jenisnya apa ya. Serta judul bahan ajarnya apa. Terus proyek kah, gitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya setelah kita analisis kebutuhan bahan ajar kita dengan menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, dengan kurikulum yang ingin dicapai. Yang kedua, kita memilih sumber belajar. Memilih sumber belajar itu harus juga memperhatikan kriterianya. Pertama, ekonomis, harganya murah dan terjangkau. Ini kalau kita memilih sumber belajar. Yang kedua, praktis, mudah dicari, fleksibel juga. Nah, ini yang harus kita perhatikan dalam memilih sumber belajar. Ada juga kriteria khusus, dapat memotivasi peserta didik untuk belajar. Nah, pemilihan bahan ajar ini menentukan juga motivasi peserta didik dalam belajar. Contoh misalkan tadi tentang akidah akhlak ya, tentang akhlak kepada alam, cinta lingkungan hidup misalkan. Kalau kita hanya ceramah saja, misalkan ya, nah, itu misalkan anak-anak, wah, bosan misalkan ya. Nah, kita gunakan tadi, project tadi. Ya. Kita gunakan project untuk memahami bagaimana kita mengimplementasikan akhlak terhadap alam dengan kita tidak membuang sampah sembarangan. Sampah-sampah plastik itu kita apa namanya? Kita jadikan sebuah karya, lukis atau karya apapun yang dapat berguna dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Itu misalkan contohnya ya. Nah, dia akan lebih semangat ketika anak-anak itu akan lebih semangat ketika misalkan ya dengan pemilihan sumber belajar yang tepat. Mendukung kegiatan belajar, sumber belajar untuk penelitian mampu juga mengatasi masalah belajar peserta didik dan sumber belajar untuk presentasi. Nah, ini tahap yang kedua, memilih sumber belajarnya mau yang mana. Yang ketiga, setelah kita memilih sumber belajar dalam pengembangan bahan ajar ini, kita menyusun peta bahan ajar untuk mengetahui jumlah bahan ajar yang harus ditulis, jumlah bahan ajar yang dibutuhkan itu berapa, gitu ya. Untuk mengetahui sekuensi atau urutan bahan ajarnya, apa saja yang harus dilakukan, gitu ya. Dan untuk menentukan sifat bahan ajar, sifatnya apa, bagaimana, apakah dependen sifatnya, ada keterkaitan antara bahan ajar yang satu dengan bahan ajar yang lainnya, ataukah dia independen, berdiri sendiri, atau tidak terikat oleh bahan ajar yang lain gitu. Nah, itu harus disusun peta bahan ajarnya agar kemudian dalam penerapannya nanti bisa membantu mempermudah pencapaian dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, teman-teman, itulah cara singkat
bagaimana upaya kita dalam pengembangan bahan ajar. Kita bisa praktekkan di dalam apa namanya kegiatan di sekolah kita, misalnya kalau nanti calon-calon guru, nah bisa tadi mengikuti langkah-langkah dalam pengembangan. Kenapa bahan ajar ini harus dikembangkan? Ya karena setiap hari kemajuan teknologi ini menjadi sebuah hal yang apa namanya niscaya akan terus terjadi, maka kita pun sebagai guru harus juga siap uh, melakukan inovasi-inovasi untuk mengembangkan bahan-bahan ajar ini agar sesuai dengan perkembangan zaman dan mudah dipahami oleh peserta didik. Tujuan utamanya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Itu teman-teman semua. Baik. Itulah yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.